Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto dari kelas MJ kelas 102. Pertama-tama, eh, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat belajar. Dan yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen ekonomi mikro. Berikut adalah UAS ya akhir semester 1, di mana eh, mengulas atau membahas satu produk atau jasa ya, yang bentuk futur atau pasar gitu. Oke, lanjut saja. Sebelumnya eh, saya akan bahas di sini yaitu mengenai pasar output ya. Pasar output sendiri itu adalah pertemuan antara permintaan output dan penawaran output. Pada sisi permintaan, pasar output mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak sekali. Namun dari sisi penawarannya, jumlah penjual bervariasi dari jumlah yang sangat banyak sampai jumlah yang sama yang sangat sedikit, bahkan hanya satu penjual. Nah, berdasarkan jumlah penjual yang ada, struktur pasar output dibedakan menjadi 4. Ya, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar dengan penjual yang sangat banyak. Pasar monopoli, yaitu pasar hanya dengan satu penjual. Pasar oligopi, pasar dengan jumlah penjual sedikit. Ya. Pasar persaingan monopolistik, pasar dengan penjualan banyak, akan tetapi produknya heterogen, sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi warga. Ketiga, pasar terakhir termasuk pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Nah, pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli konsumen sangat banyak dan produk yang ditawarkan atau dijual jenis dan serupa. Nah, di sini ada 4, yaitu 1, jumlah penjual dan pembeli masing-masing banyak. Yang kedua, setiap produsen memiliki kebebasan. Yang ketiga, jenis barang yang dijual bersifat homogen atau sama. Yang keempat, pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Nah, di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Mari kita bahas ya. Kelebihan ya. Kelebihannya apa sih sebenarnya ya? Kelebihan perusahaan dapat mencapai surplus konsumen. Tidak ada kegagalan informasi bagi konsumen saat bertransaksi. Pengalokasian sumber daya dengan efisien, terus gesekan antara produsen atau penjual minimal. Nah, kekurangannya tidak ada peluang untuk mencapai keuntungan maksimal. Tidak ada keberanian untuk mengembangkan teknologi baru karena informasi produk sangat terbuka. Adanya diferensiasi produk yang minimal. Terjadi penghambatan proses penelitian dan pengembangan dalam proses pembuatan produk atau R&D. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tradisi atau minum teh ya. Di teh ini sebenarnya udah cukup mendunia, bukan hanya di Indonesia tapi sudah mendunia. Namun dengan perkembangan zaman bervariasi ya. Saat ini teh itu bermacam-macam, bisa dibikin teh manis, teh pahit sesuai dengan selera atau teh susu ya, teh dengan campuran atau rasa yang berbeda-beda sesuai apa yang disenangi atau diminati oleh masyarakat saat ini. Nah, kita berbicara dengan sejarah teh. Ya, ribuan tahun lalu teh telah menempuh perjalanan panjang sehingga kini menjadi minuman terpopuler di dunia.
Teh berkembang dari satu daerah ke daerah lainnya dengan berbagai ritual. Bagaimana sejarah teh hingga kini menjadi minuman yang paling populer di dunia. Catatan sejarah menyebut teh pertama kali ditemukan di Cina, yaitu Kaisar Sinong, yaitu Bapak Pertanian dan Kedokteran pada tahun 2373 sebelum Masehi. Sewaktu-waktu Sinong berkeliling mencari tanaman obat baru. Saat merasa tak enak badan, Sinong memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Dia pun merebus air untuk melepas dahaga. Beberapa helai daun jatuh ke dalam minumannya. Alih-alih membuang daun yang jatuh, Sinong tetap meminumnya. Tak lama, Sinong merasa badannya membaik setelah minum air dengan daun yang punya rasa sedikit pahit, tapi kaya nutrisi tersebut. Sejak saat itu, Sinong memperkenalkan minuman yang diseduh dengan daun tersebut. Minuman itu jadi minuman khusus untuk istana kekaisaran. Nah, ini dikutip dari Alimentarium, ya, Alimentarium. Minuman inilah yang disebut sebagai asal mula teh. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri teh itu juga ya, kenal sudah lama. Ya, di sini juga kebun teh juga kenal dan banyak sekali gitu ya. Tapi yang paling unik adalah kita akan bahas es teh ya. Es teh di mana saat ini bisnisnya cukup berkembang ya, bertumbuh dengan seiring dengan berjalannya waktu dengan penuh keuletan ya. Ya, saya cukup menarik gitu ya melihat teh Indonesia ini gitu. Nah, kita lihat sejarahnya ST Indonesia itu berdiri ya. ST Indonesia didirikan pada tahun 2018, jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Dengan Haidar Hibatullah Murjanto ini sebagai dirinya. Ilya Nur Rifki, Ausi Andri, serta Edwin Widya sebagai founder. Nah, ST Indonesia pertama kali berjualan di daerah Kemang Village dan di Blok M dengan hanya menggunakan booth berukuran 1 kali 2 meter. Produk yang dijual pun saat itu hanya es teh manis, es teh lemon, es teh leci, es teh susu, dan Thai tea ya. Tentunya Thai tea sekarang lagi booming-boomingnya ya. Ini pun dari kalangan anak kecil maupun dewasa sampai tua pun peminat cukup banyak ya. Karena feedback yang positif dari customer dan permintaan yang cukup banyak, akhirnya pada pertengahan tahun 2018, ST Indonesia melakukan penambahan gerai di Mall Ambassador dan di Binus Jakarta Barat. Seiring berjalannya waktu, ST Indonesia kian digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, karena yang enak, karya harga yang bersahabat, inovasi varian produk, serta sesuai dengan tren yang ada. Nah, dengan keuletan, ya, tentunya membuahkan hasil dari pertumbuhan bisnis dengan bertambahnya gerai, ya. Di tengah banyaknya minat dan permintaan akan peluang bisnis tersebut, akhirnya ST Indonesia memutuskan untuk membuka kesempatan bisnis dengan konsep kemitraan, ya, yang disahkan pada bulan September 2019. Pada tanggal 11 September 2019, ST Indonesia diresmikan menjadi ST Indonesia Makmur pada penghujung tahun 2019, dan total cabang ST yang hanya berjumlah 3 outlet berhasil bertambah menjadi 19 outlet. Di samping itu juga ST Indonesia menjalin kerjasama dengan online merchant ternama seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Setelah menganalisis bahwa terdapat daya konsumsi yang cukup tinggi dari segi penjual online, hal ini tentunya berdampak positif bagi para mitra usaha ST Indonesia. Sebagai sumber profit setelah dari pembelian langsung di gerai atau offline, pada tahun 2020, dengan permintaan bergabung dengan bisnis kemitraan semakin tinggi, semakin krisis global menjadi pandemik COVID-19, pertumbuhan outlet ST Indonesia sangat signifikan. Dari yang sebelumnya hanya 19 outlet, kemudian bertambah hingga mencapai 200 outlet. Pada akhir 2020, konsep outlet pun berubah menjadi lebih simpel dan elegan, namun tetap memiliki khas brand yang sangat kuat.
ya. Tentunya ini bermitra terus berkolaborasi ya. Terus berlanjut ke tahun berikutnya, ST Indonesia semakin dikenal karena banyak kolaborasi dengan brand ya besar, influencer dan artis ternama Indonesia, sehingga permintaan untuk join makin tinggi. Pada akhir tahun 2021 bertambah outlet ST Indonesia mencapai 450 outlet. Nah, agar selaras dengan banyak permintaan untuk bergabung kemitraan, ST Indonesia tetap dan selalu mengedepankan standar yang tinggi. Sehingga kualitas produknya tetap terjaga, maka sejak awal setiap outlet kru diberikan pelatihan oleh trainer mengenai cara meracik minuman hingga melayani pelanggan dan dengan baik ya. Karena ST Indonesia memiliki visi menjadi market leader perusahaan F&B yang menghasilkan pengusaha Indonesia berkualitas. Maka setiap mitra pun akan diberikan informasi dan edukasi mengenai bagaimana menjaga dan mengontrol kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen, menjalankan promosi, menghitung keuntungan, serta yang paling penting menjaga nama baik brand ST Indonesia itu sendiri. Nah, tentunya itu tak lepas dari selain kerja keras, kekompakan, ya, komunikasi yang baik, terus strategi yang paling utama. ST Indonesia itu mempunyai ya berinovasi menciptakan produk-produk baru dan rasa atau varian baru tanpa meninggalkan ciri khas yang unik. Ya, konsisten menggarap dan mempromosikan produk untuk kalangan anak kecil, remaja maupun dewasa. Itu terus menekankan kualitas yang pastinya meningkatkan mutu dan kualitas rasa dan kebersihan dan harga yang ekonomis. Demikian ya produk yang saya ulas yaitu ST. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya. Tentunya ini menambah ilmu mengenai bisnis untuk menjadi wirausaha ke depannya atau kerja profesional. Baik, terima kasih dari saya. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.